Semua orang di kejauhan gemetar. Beberapa dari mereka bahkan mundur, karena mereka tidak bisa melihat menembus batu kecil. Pohon anggur hijau bergoyang maju mundur. Mereka terkejut bahwa Si Hao mampu melawan mereka. Mereka curiga Si Hao mempunyai jimat penyegelan dewa atau jimat pembatas ruang. Mereka dengan hati-hati mengamatinya. Pohon anggur melepaskan sebuah bola cahaya untuk membunuh Si Hao di sini. Si Hao melepaskan teknik Kun Peng digunakan sampai batasnya. Ini benar-benar anggur. Bahkan seranganmu adalah anggur, Si Hao bergumam. Pohon anggur hijau itu sangat marah. Api hijau segera meluap ke langit. Simbol tersebar dari seluruh tubuhnya, itu kemudian meletus dengan kekuatan surgawi untuk membunuhnya. Si Hao segera ingin membekukannya, namun itu tidak terjadi apa-apa. Kunci lagi, kata Si Hao menunjukkan. Kali ini, pohon anggur tidak menghindar sama sekali dan dengan dingin berdiri di tempatnya, dan tidak terjadi apa-apa. Si Hao tertawa. Saya baru belajar teknik ini, jadi mungkin masih perlu latihan lagi. Biarkan saya berpikir sedikit tentang bagaimana menggunakannya. Mereka menjadi semakin marah dan mulai menyerang. Seekor burung pipit hitam menyerang ke depan, itu adalah roh gagak hitam. Si Hao segera bergerak cepat untuk menghindarinya. Pohon anggur telah mengambil tindakan dengan api surgawi. Setelah pohon anggur emas kuno itu sebagian dipotong oleh Dewa Willow, ia langsung mundur kembali ke alam yang lebih tinggi dan tidak membawanya. Si Hao segera menggunakan jimat pengunci tubuh. Segel jimat kuning muncul di tangannya, pohon anggur segera mulai terbakar, menimbulkan beberapa kerusakan di atasnya. Tubuh utama Yu Chan bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Ketika dia terluka parah oleh Si Hao sebelumnya, semua hartanya telah hilang, kemudian ada 4 individu yang menyalakan api surgawi, mereka mengepung Si Hao. Semuanya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya. Jangan terlalu terburu-buru. Kita semua adalah kultivator di sini, jadi mengapa ada kebutuhan akan hal seperti ini? Kita bisa duduk dan menemukan jawaban melalui teori daripada praktik. Si Hao menggerutu. Pohon anggur itu berkata, bakat bawaanmu benar-benar tidak buruk, tetapi jika kamu tidak diizinkan untuk tumbuh dewasa, kamu tidak akan pernah menjadi apapun. Aku ingin tulangmu. Kita bisa mempelajari dan mengamati tulang ini bersama-sama. Semuanya, berhati-hatilah agar dia tidak menghancurkan dirinya sendiri saat merebut tulangnya. Kata gagak hitam, ini adalah tubuh roh dan bukan tubuh sejati. Di kejauhan, Lan Yu, Bigu, Hong Huang dan yang lainnya semua tercengang. Kalian semua benar-benar memperlakukanku seperti penurut yang bisa kalian hancurkan sesuka kalian. Apakah Anda semua benar-benar memikirkan saya yang mudah diganggu? Si Hao dengan tenang berbicara. Kemudian, dia diam-diam mentransmisikan suara. Kakak abadi, apakah kamu tertidur? Pikiranku mengembara, sebuah pesan ditransmisikan mundur. Tidak ada fluktuasi dalam suaranya, seolah-olah itu adalah sumur kuno. Si Hao segera mengunci mereka. Tubuh roh keempat ahli segera membeku di tempat. Namun, api surgawi tubuh mereka yang sebenarnya masih menyala. Tiba-tiba mereka ditarik kembali oleh seseorang, bahkan jiwa mereka mulai bergetar. Sebuah tangan emas besar muncul, itu membentuk cakar untuk menyeret orang-orang itu kembali. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kemudian, mereka diatur berdampingan seperti kerangka dan bunga matahari iblis, terkunci di udara. Makhluk abadi menjulang di dunia dengan energi kacau dan cahaya keemasan di sekelilingnya. Sepasang sayap emas bertumpu di punggungnya. Itu memandang rendah dunia ini, itu adalah keberadaan abadi yang ditekan di bawah gunung 5 fase. Mulai hari ini dan seterusnya, alam bawah akan tanpa dewa, keberadaan abadi dengan tenang berbicara. Dia membuka mulutnya, dan dengan nafas, kerangka dunia bawah, ahli gunung abadi, bunga matahari iblis, burung pipit emas hitam, dan yang lainnya. Semuanya memasuki mulutnya, sehingga menghilang dari dunia ini. Si Hao sedih pohon anggurnya rusak. Xuan Ming, Lan Yu, dan yang lainnya merasa bahwa orang ini terlalu berbahaya. Dia benar-benar bisa berjalan begitu dekat dengan keberadaan abadi. Keberadaan abadi hanya melahap individu dengan nyala api surgawi mereka. Masih ada orang lain yang tersisa, mereka semua dibunuh olehnya. Si Hao segera mengambil pemuda dunia bawah dan wanita berpakaian hitam yang telah berubah menjadi bunga matahari iblis itu, kepalanya dipenggal, mengakhiri hidup mereka di sini, namun dia melepaskan gunung abadi. Setelah mempertimbangkan bahwa dia mungkin berasal dari alam yang lebih tinggi, dia takut orang ini mungkin memiliki hubungan darah dengan ibunya. Si Hao memikirkan sesuatu.
Dia menunjuk tubuh utama peri Yu Chan dan berkata, kunci. Si Hao diam-diam memanggil keberadaan abadi, tetapi dia hanya menerima satu jawaban, aku akan menyegel dewa, dia hanya mementingkan tingkat dewa setelah waktu yang lama berlalu. Si Hao terkekeh dan berkata, hanya bercanda. Tidak lucu sama sekali, tubuh utama Yu Chan dengan dingin menjawab. Semua orang menatap dengan ekspresi kaget. Mereka sangat mengagumi peri Yu Chan, dan mereka sebelumnya telah salah paham Si Hao dan meminta maaf. Namun, mereka sekarang tidak bisa berkata-kata, mereka juga kaget dukungan orang ini benar-benar kuat. Dia bahkan bisa mengundang keberadaan abadi. Hari itu, sebuah eksistensi dengan semangat yang gigih muncul di satu daerah demi satu. Kekacauan primal meringkuk di sekitarnya, dan cahaya keemasan terus menyebar dari tubuhnya. Sekarang secara resmi mulai menyegel dewa, membuat dunia di bawah langit bergetar. Keberadaan abadi tiba di Sekte Mending Surga, ia segera menyerang para dewa di sini. Kemudian, dia muncul di luar Sekte Barat. Dia membuka mulutnya dan menghirup, mengirim beberapa tubuh emas ke mulutnya. Hari itu, alam bawah sangat terguncang. Semua pihak gemetar ketakutan, tidak ada yang bisa menghentikan keberadaan abadi. Di gunung pendek beristirahat sebuah kuil kuno. Suara lonceng perunggu berbunyi selama 100 li, dan cahaya keberuntungan mengalir ke langit. Ini adalah kuil Buddha tua yang jelas tidak berada di dalam wilayah Sekte Barat. Namun, itu masih ditemukan. Dewa yang baru saja turun dari alam yang lebih tinggi dan sedang mencari istirahat menjadi marah. Meskipun kekuatan magisnya mencapai surga, ia tetap tidak bisa menghindari serangan dari keberadaan abadi. Di luar negeri, di atas sebuah pulau duduk dua sosok di dalam formasi khusus. Mereka bersembunyi di sini dan ingin kembali ke alam yang lebih tinggi. Itu karena keduanya sudah tahu bahwa keberadaan abadi memusnahkan dewa, tetapi mereka masih tidak bisa segera pergi. Tiba-tiba mereka ditemukan dan segera dilahap oleh keberadaan abadi. Di luar wilayah ini, ada sebuah kuil kuno yang melayang di antara meteor. Ini adalah halaman terisolasi milik Sekte Mending Surga. Itu disembunyikan dengan cukup baik, seorang ahli terus berusaha melawan, namun ia tidak bisa, keberadaan abadi menyerang dan segera menghancurkannya. Ini adalah bencana besar, tetapi hanya ditargetkan pada alam yang lebih tinggi. Tubuh besar dari keberadaan abadi melakukan perjalanan melalui 8 wilayah, targetnya dipilih dengan cermat, terutama berfokus pada Gunung Abadi, Sekte Barat, dan ahli kekuatan besar lainnya yang telah mencoba menekannya sebelumnya. Dia berkeliaran di dunia ini untuk mencari aura surgawi. Penyegelan dewa dilakukan untuk membunuh setiap dewa dari alam tinggi, sedangkan suasana di tempat pertemuan juga sedang kacau. Ekspresi semua orang menjadi aneh setiap kali mereka melihat Si Hao. Mereka semua merasakan emosi yang rumit, semua orang dengan linglung pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat yang berbeda. Mereka diam-diam mengirim pesan ke sekte mereka untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Hong Huang, Sui Yu, dan sekte lainnya relatif lebih santai. Mereka tidak memiliki warisan di alam bawah, mereka tidak menghadapi perselisihan. Ketika Si Hao kembali ke Istana Kekaisaran, dia secara alami menerima laporan. Di Istana Surgawi Pusat, Si Hao menyuruh Peng 9 untuk bersantai dan dia tidak perlu khawatir. Jumlah makhluk yang menyalakan api surgawi mereka terbatas. Sebagian besar dari mereka turun dari alam yang lebih tinggi, dan jumlah mereka terbatas. Jika mereka dengan hati-hati menyembunyikan diri, akan sangat sulit untuk menemukannya. Si Hao mengerutkan kening. Dia agak khawatir bahwa mereka yang lolos dari jaring akan datang mencari masalah, sementara di daerah-daerah misterius sedang memanggil master sekte mereka untuk meminta perlindungan. Mereka mencari cara untuk menghubungi alam yang lebih tinggi dan mencari perlindungan raksasa yang tak tertandingi. Namun, tidak satupun dari mereka menerima balasan. Sejak pertarungan para dewa terakhir, langit dan bumi telah dipisahkan. Sekarang keberadaan abadi mengambil tindakan terhadap sekte-sekte besar ini, tak terbendung saat ia menyapu semuanya, itu juga bisa dianggap sebagai penghancuran warisan mereka. Beberapa hari kemudian, keberadaan abadi muncul di dalam ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Waktu mereka sudah habis. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke alam yang lebih tinggi, kata keberadaan abadi. Saat ini, dia telah kembali ke ukuran orang normal, apakah mereka mendapatkan sesuatu? Si Hao bertanya. Dia tahu bahwa Dewa Willow melakukan ini untuk menghabiskan waktu mereka. Saya tidak tahu, keberadaan abadi menggelengkan kepalanya. Setelah waktu mereka habis,
para raksasa itu tidak punya pilihan selain segera kembali ke alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Dewa Willow memasuki gerbang primordial bersama dengan pagoda kecil. Keberadaan abadi juga masuk, mengirimkan tubuh roh melalui gerbang kabur. Semua orang sebelumnya berpikir bahwa tubuh aslinya telah masuk. Saya hanya ingin mengalaminya sedikit. Itu benar-benar tempat yang menakutkan, keberadaan abadi menghela nafas. Tubuh rohnya bahkan tidak bisa melihat banyak setelah masuk sebelum segera berubah menjadi genangan darah. Sementara Dewa Willow dan pagoda kecil cukup kuat. Mereka mengirim beberapa korban masuk dan 2 atau 3 raksasa lainnya sebelum masuk. Gerbang primordial kemudian menghilang, melepaskan diri dari kendali Dewa Willow dan tenggelam ke kedalaman kekacauan utama, lalu ia berdiri dan mengeluarkan cermin kekacauan primal. Inilah tepatnya potongan berkilau yang diungkapkan Dewa Willow. Itu adalah harta ajaib yang memungkinkan seseorang untuk melihat dunia di atas dan bumi di bawah, menembus melalui 9 langit dan ke-10 bumi. Itulah mengapa para raksasa menjadi gila. Mereka ingin mendapatkannya dan kemudian bergabung dan mengaktifkan harta tertinggi ini bersama-sama untuk mengamati gunung dan sungai di alam bawah untuk peluang alam yang besar. Keberadaan abadi bergegas ke surga. Dia membawa pecahan bersinar yang ditinggalkan Dewa Willow bersamanya sebelum menuju ke kehampaan. Hari itu, seberkas cahaya surgawi menembus langit di atas dan bumi di bawah, muncul di 8 wilayah dan bersinar ke segala arah. Keberadaan abadi mengaktifkan fragmen putih salju ini dan melakukan perjalanan kemana-mana untuk mencari makhluk dengan nyala api surgawi mereka. Di dalam jurang menyembunyikan pohon anggur hantu, keberadaan abadi menemukannya dan langsung melahapnya. Di dalam gunung berapi, seekor naga banjir merah bersembunyi di sini untuk menghindari bencana besar, namun itu tetap ditemukan keberadaan abadi. Hukum alam mengizinkan makhluk tingkat rendah untuk memasuki domain tingkat yang lebih tinggi, tetapi sangat sulit bagi keberadaan yang kuat untuk turun ke dunia yang lebih rendah, karena mereka akan menerima batasan. Ini cara Dao Agung melindungi alam bawah. Hanya saja, jalan itu telah ditutup sementara oleh keberadaan abadi. Meskipun dia tidak bisa membalikkan hukum alam dunia ini dan akan segera dibuka kembali, mereka pasti ditutup sekarang. Ada ahli yang dengan panik menyerang pembatasan ini untuk kembali ke alam yang lebih tinggi. Sayangnya, itu terlalu sulit bagi mereka untuk melakukannya. Mereka mengutuk bahwa sekte mereka akan membalas, mereka segera dihancurkan sampai menjadi abu. Tindakan penyegelan dewa telah berakhir. Langit dan bumi damai kembali. Keberadaan abadi kembali ke istana kekaisaran negara batu lagi. Ia memberitahu Si Hao bahwa semuanya sudah selesai dan akan segera pergi. Mulai hari ini, tidak ada orang lain yang akan mengganggu alam bawah. Jika dewa muncul, maka mereka akan tetap menjadi penduduk asli dari alam bawah yang mencapai tingkat kekuatan itu. Si Hao memintanya untuk tinggal, namun keberadaan abadi menolak karena dia ingin menyerang alam yang lebih tinggi. Dia ingin balas dendam. Begitu dia pergi, akan terlalu sulit untuk kembali. Hukum alam dunia ini juga cocok untuknya. Terlepas dari apakah kamu memasuki alam yang lebih tinggi atau tidak, yang terbaik adalah jika kamu tidak meminjam namaku. Jika tidak, Anda akan menjatuhkan bencana tanpa akhir pada diri Anda sendiri, keberadaan abadi mengingatkan. Si Hao menghela nafas dan berkata, "Senior, jaga dirimu baik-baik." Meskipun keberadaan abadi itu kuat, dia juga memiliki banyak musuh. Keberadaan abadi segera pergi dan menghilang ke langit. Si Hao tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia perkirakan. Kedelapan wilayah sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Untuk seluruh dunia ini, gangguan kali ini terlalu besar. Seseorang benar-benar menangkap semua dewa. Si Hao berdiri di istana kekaisaran sambil menatap bulan di langit, dia tampak sangat kesepian. Peng Sembilan memimpin King Feng berkeliling, membantunya memahami semua yang terjadi di istana kekaisaran. Ketika dia melihat pemandangan ini dari kejauhan dan mendengarnya berbicara pada dirinya sendiri, dia merasa sedikit bisa berkata-kata. Di luar gempar, dan kata itu tidak damai sama sekali. Namun Yang Mulia merasa kesepian. Si Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Willow pagoda kecil itu. Akankah mereka dapat kembali hidup-hidup untuk bertemu dengannya lagi? Dari apa yang dikatakan keberadaan abadi, Dewa Willow dan pagoda kecil keduanya memasuki gerbang primordial. Sejak zaman kuno, setiap makhluk tertinggi yang memasuki gerbang itu tidak pernah muncul kembali. Ketika dia mengingat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dewa Willow telah memberinya terlalu banyak, membuatnya merasa sangat enggan.
Alam yang lebih tinggi, aku akan pergi ke sana, Si Hao bertekad, ia akan menjelajahi daerah misterius itu suatu saat. Si Hao ingin melihat alam yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Dia ingin melangkah di jalannya sendiri. Kakak kecil, apakah ada masalah? King Feng berjalan mendekat. Dia sudah membiasakan diri dengan banyak hal di bawah instruksi Peng 9 dan sudah terbiasa dengan kehidupan di dunia luar. Selain dia, Da Zuang yang mengikuti Raja Perang dan Pi Hou yang menikmati dunia fana juga cukup puas. Mereka beradaptasi dengan segala sesuatu dengan cukup cepat. Saya baik-baik saja. King Feng, apakah Anda bersedia untuk memerintah negara batu? Si Hao langsung bertanya. King Feng terkejut saat dia melihat Si Hao dengan bingung. Si Hao tidak menyembunyikan apapun dan berkata, di mata orang-orang dari alam yang lebih tinggi, 8 wilayah hanyalah sangkar. Saya ingin membebaskan diri dan mencari jalan dao yang hebat. Kakak kecil, apakah kamu benar-benar akan pergi? Jika kamu melakukannya, bukankah kami tidak akan pernah bisa melihatmu lagi? King Feng sangat terkejut. Si Hao menghela nafas. Dia menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, bagaimana bisa? Tentu saja kita akan bertemu lagi. Dia tidak ingin mengganggu cara hidup King Feng. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Menempatkan negara batu di pundaknya akan menjadi beban yang terlalu besar. Si Hao menyelesaikan segala sesuatunya dulu seperti negara batu, orang tuanya dan desa batu. Ia harus mempersiapkan semuanya sebelum pergi. Di dalam 8 wilayah, semua dewa telah mati. Dunia luar sedang mendiskusikan ini dengan sungguh-sungguh, karena dewa tidak ada lagi. Ini membawa manfaat untuk bangkit. Satu-satunya yang tetap diam adalah sekte besar yang abadi. Mereka telah kehilangan keuntungan mereka, dan kerugian mereka kali ini sangat parah. Beberapa sekte besar bersiap untuk menutup gunung mereka dan pergi ke isolasi, karena keadaan saat ini sangat tidak menguntungkan. Awalnya ada beberapa tokoh tingkat raja di dalam negara batu yang awalnya tidak menerima Si Hao dan menolaknya sebagai kaisar baru mereka. Namun, setelah bencana besar berakhir, semua orang merasa sangat takut ditambah ada keberadaan abadi di belakang Si Hao. Peristiwa ini menginspirasi kekaguman besar di seluruh kekaisaran. Hanya dalam 2 hari, bangsawan negara batu yang tidak puas dengan aturan Si Hao semuanya menawarkan permintaan maaf yang rendah hati. Mereka memasuki ibu kota kekaisaran satu demi satu untuk meminta pengampunan. Si Hao duduk di dalam aula utama sambil menghadap semua orang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan terhadap mereka yang menyebabkan masalah serius, dia langsung mengeksekusi mereka tanpa menahan diri. Yang masih masuk akal bisa dimaafkan. Ketika para bangsawan yang belum bergerak mendengar hal ini, mereka menjadi lebih berhati-hati. Beberapa dengan cepat pergi memohon pengampunan, sementara beberapa langsung melarikan diri, tidak berani menerima hukuman. Raja Perang dan yang lainnya segera dikirim untuk mengejar mereka, dan dia sendiri juga mengambil tindakan untuk membantai para pengkhianat. Negeri batu itu akhirnya tanpa retakan dan bersatu. Itu menjadi negara besar tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Dengan mundurnya Sekte Mending Surga, Gunung Abadi, Sekte Barat, beberapa negara bangkit kembali dan mulai berdiri tegak. Si Hao berdiri di reruntuhan paviliun Mending Surga. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Tempat ini pernah meninggalkannya dengan kesan yang mendalam. Ketika Sekte Mending Surga dimusnahkan, dia telah bersumpah bersama dengan beberapa pemuda lain yang lolos bahwa mereka akan membangun kembali paviliun Mending Surga dan menghidupkan kembali sekte mereka. Hari ini, dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebelum berangkat ke alam yang lebih tinggi, dia akan membangunnya kembali. Dengan mengangkat tangannya, dia memotong gunung batu dan mengukirnya menjadi prasasti. Menempatkannya tegak di reruntuhan, dia mengukir 3 kata paviliun Mending Surga. Tepat pada saat itu, pedang hitam patah yang dibawanya mengeluarkan getaran ringan. Tampaknya memiliki semangatnya sendiri, melepaskan diri dari kendali Si Hao dan bergerak dalam kehampaan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, itu kembali ke tangannya. Hari itu, prasasti di reruntuhan paviliun Mending Surga bersinar dengan luar biasa, mengejutkan semua arah. Si Hao segera pergi ke suku Xiao, itu sebenarnya adalah tempat dengan banyak ras berbeda yang bersatu. Itu telah lama menjadi kekuatan besar yang sebanding dengan negara kecil. Di depan, ada suku pusat. Seorang pemuda saat ini sedang berkultivasi di sebelah danau. Di sekelilingnya terdapat rerumputan dan pepohonan yang segar dan bersih. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda berlari sambil terengah-engah. Dia memanggil dengan keras, berkata, Xiao Tian,
Anda punya tamu. Para tetua klan semua bertindak dengan hati-hati dan hormat di sekitarnya, dan mereka ingin Anda bergegas. Siapa ini? Kata Xiao Tian. Saya tidak tahu, tetapi ia mengatakan memiliki hubungan denganmu di paviliun mending surga, kata wanita itu. Ia segera mengingat Si Hao. Di dalam aula utama klan, semua tetua agung hadir. Tetua klan semuanya secara pribadi menemani seorang pemuda dengan sikap yang tidak biasa. Mereka akan tertawa dari waktu ke waktu saat mereka mengobrol. Pemuda berjubah perak bergegas mendekat dan mengenali pemuda cantik yang reputasinya telah menginspirasi kekaguman besar. Hatinya bergetar hebat. Setelah bertahun-tahun berlalu mereka dapat bertemu kembali. Xiao Tian, sudah lama sekali. Anda menjadi semakin menjanjikan dan cemerlang. Di masa depan, Anda pasti akan melambung ke surga, kata Si Hao. Diam? Kamu di sini untuk apa? Xiao Tian bertanya. Ikuti saya dalam menghadap ke gurun besar dan dorong kembali semua musuh. Kami akan merekonstruksi paviliun surga mending, kata Si Hao.